Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semuanya. Ya, pada hari ini hari yang sama, hari Sabtu ya, 15 Februari 2025, saya melihat perkembangan tanaman padi. Ya, alhamdulillah bagus sekali. Kalau kita bicarakan masalah padi itu, tanaman apapun sebetulnya 3 faktor utama itu adalah pemilihan bibit atau benih atau bibit yang baik, yang unggul, yang menyesuaikan dengan cuaca. Misalnya kalau cuacanya itu sedang musim gadu, itu tentu kita tidak memilih bibit yang sama ya. Juga misalnya cuaca sedang musim hujan, itu kita juga memilih bibit yang di situ ada rekomendasi yang tulisannya tahan terhadap roboh. Nah, itu harus kita baca semuanya, pemilihan bibit ya. Setelah itu yang kedua, faktor yang paling utama ya, faktor yang paling utama dan hampir dikatakan menentukan itu adalah pada perawatannya. Kalau kita membicarakan masalah perawatan tanam padi ya gitu, ada pemupukan, ada penyiangan ya, atau penyemprotan, pengairan, semuanya harus dilakukan dengan prinsip 3T ya, tepat caranya, tepat waktunya, dan tepat dosisnya ya. Bereset titik, bereset itu apa ya, lengah sedikit aja itu akan berakibat pada pertumbuhan yang bisa terganggu. Saya pernah kemarin, karena setelah disemprot rumput itu tidak segera ditindaklanjuti yang lainnya, akhirnya rumputnya malah menjalar, yang keluar malah rumput-rumput yang besar-besar itu dua itu ya, pemilihan bibit dan pemeliharaan ya. Kapan kita waktunya nyemprot rumput, kapan kita waktunya nyemprot tanaman padi, dan kapan waktunya kita nyemprot untuk menanggulangi jamur dan mengobati jika ada jamur-jamurnya, itu harus diperhatikan betul. Termasuk kita juga harus memahami fase vegetatif itu apa, fase generatif itu apa, atau fase anakan itu tunas ya, atau pengisian bulir. Di sini kami semua menggunakan sistem tanam pindah itu ya. Tanam pindah artinya ditanam di persemaian dulu. Di persemaian ini juga kita harus melakukan intervensi perlakuan yang baik sekali ya. Bagaimana cara membuat persemaian, ukurannya itu bagaimana ya, berapa yang harus ditebar dan sebagainya itu. Dan yang terakhir itu adalah masalah panen. Pemilihan bibitnya bagus ya, menggunakan bibit unggul lah. Panen pemeliharaannya juga bagus nah, segala macam intervensi dilakukan, pemilihan pupuk, obat dan sebagainya dilakukan. Tapi kalau panennya ini itu lengah, itu nggak ada gunanya semuanya. Maksudnya apa? Biasanya yang terjadi itu adalah kalau sawah kita, tanaman padi kita dibeli orang, itu tidak segera dipanen ya. Alasannya karena harus masih di sana Pak, masih kredit di sana Pak. Yang terjadi apa? Yang dirugikan sama-sama ya. Pembelinya juga rugi, karena apa? Begitu waktunya panen tidak segera dipanen, maka kualitas padinya itu menjadi turun. Kuantitas padinya itu menjadi turun, otomatis gabahnya itu juga menjadi turun. Dan itu biasanya kompensasinya itu harganya minta diturunkan. Ini merugikan. Terus yang kedua, ketika panennya itu terlambat, maka bulir-bulirnya atau bulir padinya itu rontok ya. Ini rontok kan ya, ini rontok. Ketika rontok, ini akan ke tanah ini, itu akan tumbuh kembali ketika mau tanam pada periode berikutnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah gulmanya tidak hanya berupa rumput, tidak hanya berupa tanaman yang lain, tapi juga padi itu sendiri. Bukan menyenangkan itu. Kenapa? Karena itu merusak jarak tanam. Kalau merusak jarak tanam, maka tanaman utama itu akan menjadi terganggu, pertumbuhannya terhambat, dan hasilnya menjadi tidak bagus. Jadi penting ya, pemilihan bibit ya, kemudian perawatan, dan mekanisme dalam pemanenan ya. Itu yang penting, yang harus diperhatikan kita semua. Karena saya sudah berpengalaman ya, bagaimana rasanya ketika susah-susah merawat, susah-susah menanam ya, kemudian ketika mau memetik hasilnya, panennya, terjadi masalah yang non teknis ya,
terjadi permasalahan yang bukan pada perlakuan pada tanam padi, tapi pada SDM manusianya. Nah, saya kira itu, kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.